Baiklah teman-teman, ini kita lanjutkan pembahasan kita masih di cooling tower ini ya. Di cooling tower, jadi ini kira-kira skematik diagramnya. Jadi sekarang garis besar kita ulangi sedikit. Jadi air pendingin, ya, air pendingin kemudian dipompa dan dipakai untuk HE, untuk cooler, ya. Kemudian nanti akhirnya suhunya akan naik, suhu air pendinginnya ya, dari banyak HE di pabrik itu akan banyak sekali. Nanti kemudian ditampung, ya, kemudian dipompa ke cooling tower sini ya. Kemudian dispray kan ya, spray. Biar apa spray? Biar dia kontaknya lebih baik. Kontak dengan udaranya menjadi lebih efektif, lebih sempurna. Kemudian itu dari atas ya, kemudian dari bawah nanti kan ada udara akan di blow up ya, blow up. Kadang-kadang bisa digunakan kipas, fan untuk membantunya. Kadang-kadang natural ya, kadang-kadang tidak ditambahkan. Ini hanya berdasarkan perbedaan densitasnya saja, tergantung jenis cooling towernya. Maka kemudian di dalam cooling tower ini ditambahkan packing dalam tower itu, sehingga kontak antara udara dengan airnya yang sudah bentuk drop spray tadi lebih baik. Kemudian juga waktu kontaknya juga lebih lama, sehingga proses pendinginan air, jadi airnya akan turun suhunya ya. Jadi kalornya ditransfer ke udara. Bahkan kalau kemudian humidity dari udara ini rendah, maka nanti sebagian air akan menguap ya, ikut terbawa udara, sehingga proses pendinginan, penurunan suhu air menjadi semakin baik ya. Kemudian akan ditampung di sini di tampungan air yang sudah dingin ya. Karena ini sebagian air akan teruapkan, maka perlu ditambah make up water untuk memastikan kontinuitas kebutuhan air pendingin ya, maka ditambah make up water. Namun ya karena ini melibatkan proses di HE ya, heat transfer, maka harus ada treatment ya. Memang treatmentnya harus baik ya. Makanya sudah kita singgung sebelumnya, ada koagulasi, flokkulasi dan seterusnya ya, untuk memastikan airnya ini kemudian tidak menimbulkan kerak nantinya, tidak menimbulkan korosi ya, seperti itu ya, tidak mengurangi efisiensi heat transfer ya. Perlu treatment. Dan biasanya nanti ada blow down itu memang sengaja sebagian air akan di drain ya, karena memang kadar garam yang kemudian menumpuk ya, kadang sengaja dibuang sekian persennya ya, 1 sampai mungkin 5%-an untuk seperti halnya di boiler ya. Ya. Kita lanjutkan, ini mirip tadi ya, untuk menggambarkan lebih jelas bagaimana proses yang terjadi di cooling tower ya. Ini udaranya, kemudian ada spraynya, ada fan di sini, ada tanknya untuk distribusi udaranya ya. Langsung saja, ini bentuk realnya ya. Ya, kalau sudah pernah lihat di internet atau KP yang ada seperti ini, ini namanya cooling tower. Ini bukan asap loh ini ya. Ini bukan asap, ini adalah moisture. Jadi air yang ya, uap ya, air uap gitu ya. Uap. Kalau kita pernah melihat rebus air lah misalnya, kan kadang-kadang ada uap airnya gitu ya. Bukan asap ya ini. Di sini di psikologi sudah kita tampilkan laman YouTube yang bisa saudara akses di sana untuk memperdalam, menambah wawasan tentang cooling tower. Silahkan diakses di sana, di psikologi sudah saya sharekan linknya ya. Ya ini pakaian-pakaian penting ya. Ada komplit sih sebenarnya, ada yang signifikan, ada yang tidak. Ini yang tidaknya kalau kita bicara cooling tower, ini kita
ya bagian utamanya ya ada water basinnya ya, ada penampungan air, baik air dingin maupun air hangatnya ya. Air hangat berarti kan yang sini ya, yang ini yang keluar dari HE ya, setelah dipakai sebelum dimasuk cooling tower ya. Kalau ini yang dingin ya sudah diturunkan, ya ini siap, ini yang di bawah cooling tower yang kemudian siap dipakai di HE, di berbagai unit HE ya. Kemudian ada fan-nya, tadi sudah kita lihat ada fan-nya. Ini ada di antara fungsinya adalah untuk air distribution. Ada packing yang di tengahnya itu bahan isian ya. Memang untuk memecah airnya biar kontak dengan udaranya bagus, dan juga waktu kontaknya juga baik, dan luas pembukaan juga maksimal ya. Ada spray ini untuk menyemprotkan air ya, distributingnya. Ada drift eliminator, ini kadang-kadang air itu kan bentuk droplet ya, itu terjebak di udara ya. Nah, biar kemudian tidak hilang bersama udara, kadang-kadang dikasih drift eliminator, bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi kalau tidak dikasih drift eliminator, ini sebagian air nanti akan terikut udara ya, terbuang. Padahal kadang-kadang ini airnya ini kadang-kadang ya masih ada chemical-chemicalnya yang sebenarnya tidak baik untuk lingkungan. Maka kemudian dipasang drift eliminator ini di sini. Ini fungsinya untuk jebak ya. Jadi biar air-air yang terbawa oleh udara ini tidak terbawa, ditahan oleh ini, bentuknya kayak gini ya, visualnya ya. Ada make up water ya, ini make up water tadi yang sudah kita bahas ya, untuk memastikan kontinuitas prosesnya ya. Baik, jenis-jenis cooling tower itu banyak sekali teman-teman. Ada banyak tinjauannya di referensi ya. Tapi kita lihat yang signifikan saja ya. Ada ditinjau dari banyak aspek ya. Jadi yang penting diantaranya adalah kontak air dengan udaranya, mungkin itu diantara kategorinya. Ada yang disebut dengan cross flow, ada counter flow. Cross flow ini ya, ini kita lihat ini kan udaranya ya. Air itu udara, bukan air ya. Ini airnya, udaranya, dan ini airnya masuk di sini. Kalau ini berarti dia tegak lurus itu. Air dan udaranya itu bertegak lurus, perpendikular. Berbeda dengan counter flow. Ya. Perlawanan, dia tidak tegak lurus, langsung di sini. Ini spray airnya, ini langsung udaranya gitu ya. Dan ini airnya karena gravity ya, dia tidak perlu spray ya. Kalau ini perlu ada nozzle-nya, ada spraynya ya. Ya tentu saja ini akan membuat distribusi airnya lebih baik ya, tidak terjadi freezing, berbeda dengan gravity. Gravity ini ada potensi untuk menjadi freezing ya, terlalu dingin misalnya. Tapi ini dari sisi biaya lebih murah ya, lebih sederhana desainnya. Ini ya ada spraynya, tapi memang hasilnya lebih baik ini, karena nanti kan ketika sudah didistribusikan, spraykan, nanti kan kontaknya dengan udara baik ya, heat transfernya bagus ya, pendinginan suhunya juga bagus, resisten terhadap freezing ya. Memang ya ini akhirnya kemudian konsekuensinya biayanya lebih tinggi ya, namanya kalau ada dalam bahasa Jawa onorgo onorupo itu ya kira-kira gitu pertimbangannya ya. Kalau kemudian cost yang memungkinkan ya pakai ini yang counter flow, tapi kalau tidak mungkin ya gimana, namanya nggak memungkinkan ya, cross flow yang dipilih. Ada juga dilihat dari bagaimana aliran udaranya ya. Nah, ini yang mirip tadi ini tidak pakai fan, ini yang natural, namanya juga natural ya. Jadi udara itu mengalir karena memang ada perbedaan densitas ya, karena di sini kan udaranya lebih panas ya, lebih dry dibanding dengan udara yang di luar, juga densitinya lebih
lebih rendah di sini, maka dia akan naik ke atas ya, naik ya. Jadi murni karena perbedaan densitas, tidak ada fan-nya kalau yang natural ini. Jadi memang performanya jadi memang dipengaruhi oleh ya angin itu akan berpengaruh jadinya ya. Arah angin, kecepatannya berpengaruh karena memang natural ya. Memang keuntungannya ini cost-nya untuk maintenance, kemudian ketahanannya untuk bisa dipakai itu juga lebih baik ya, cukup tinggi ya. Hanya kemudian emisinya juga tidak ada, hanya karena ukurannya ya, karena nanti ada cerobongnya yang besar ini, memang butuh space yang cukup luas ya, Berbeda dengan force ya, ini namanya juga force, berarti tidak natural ya. Jadi perlu ada kipasnya ya untuk kemudian membantu sirkulasi udaranya. Untuk instalasinya memang lebih murah instalasinya ya, energinya juga lebih singkat ya, karena di sini dari ukurannya sudah beda sekali, ini jauh lebih besar ya. Ini gambar sini ada tinjauan yang lain untuk jenis cooling tower ya, tapi kita tidak bahas yang terlalu detail di situ. Ya, silahkan kalau nanti saudara tertarik di topik ini bisa searching lagi, menambah wawasan lagi di berbagai sumber, di textbook maupun di jurnal maupun di internet ya. Catatannya di sini ya, karena ini kan menyangkut penggunaan cooling tower ya, cooling water ya untuk di HE, maka perlu treatment yang memastikan ya itu kadar kompon chemical yang tend to create corrosion atau mungkin scale harus sesuai standar ya, karbonat bikarbonatnya, kemudian sulfatnya, kemudian bikarbonatnya ya, atau yang sifat asam yang cenderung korosi harus di treatment betul-betul. Jadi nanti kemudian di cooling towernya juga menjadi lebih sempurna heat transfernya ya. Untuk desain saya masih ragu ya teman-teman, kalau maksudnya lagu begini, apakah sudah diajarkan di mata kuliah yang lain heat transfer atau PAP atau mass transfer tentang humidity atau proses humidifikasi continue itu sudah dibahas di mata kuliah. Kalau sudah, jadi kita tidak perlu membahas di mata kuliah utilitas ini, di sini tidak perlu. Kalau kemudian belum dibahas di mata kuliah yang lain, maka perlu kita singgung mungkin pada kesempatan yang lainnya. Karena nanti ketika merancang di final project, di tugas akhir, toh saudara juga akan dituntut untuk sampai ke desainnya, desain cooling towernya. Baik, inilah part ketiga dari video kali ini tentang deaerasi dan unit namanya cooling tower. Masih satu proses yaitu desalinasi ya, kita akan bahas di video selanjutnya.